Kalau mau beasiswa ke Thailand nih Mas Gasa, apa harus bisa bahasa Thailand? Halo Permita Solid, ya jadi kali ini kita sedang berada di Bangkok ya, ini dengan view yang sangat luar biasa. Jadi minggu kemarin di IG Permita sudah kita sediakan pertanyaan-pertanyaan untuk teman-teman yang sedang galau untuk keberangkatan ke Thailand ataupun teman-teman yang penasaran dengan kuliah-kuliah di Thailand ya teman-teman ya. Jadi sekarang saya sudah ada narasumber yang luar biasa nih. Beliau ini merupakan mahasiswa program PhD atau doctoral degree di Kasetsart University teman-teman. Jadi ini ada Mas Satria Gasa ya. Halo Mas Satria Gasa. Halo. Apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ya jadi di sini saya sudah banyak pertanyaan Mas dari teman-teman Instagram Permita ya. Ya. Fans berat. Sorry, fanbase-nya Permita. Jadi Mas Gasa ini pertanyaannya luas ya. Terkait Thailand ataupun scholarship. Jadi pertanyaan pertama Mas Gasa ada dari Deki Cruz. Keadaan COVID di sana gimana Kak? Oke, jadi keadaan COVID di Thailand ini pada bulan-bulan April ya, itu ada peningkatan yang cukup signifikan. Di awal tahun itu sempat ada ledakan kecil dari sebuah pasar di Samut Sakon, di pasar ikan itu gelombang kedua, kemudian udah reda. Nah, kemudian sekarang muncul lagi gelombang ketiga dari klub-klub malam di Tonglor. Nah, itu meledak lagi, kasus harian itu sampai ratusan, bahkan sekarang sudah mencapai angka ribuan. Jadi, kita sebut ini biasanya itu dengan third wave, karena ini adalah ledakan ketiga. Gitu. Nah, kebetulan ini juga bertepatan dengan Tahun Baru Thailand, atau sering kita sebut sebagai Songkran. Kondisi saat ini itu beberapa lokasi ditutup, kemudian sekolah-sekolah dan kampus dikembalikan ke sistem online lagi untuk mencegah penyebaran, dan beberapa tempat hiburan malam, terus kemudian tempat-tempat hiburan lainnya, kemudian mall itu juga dibatasi jam bukanya untuk mengurangi penyebaran kembali COVID yang meluas itu. Tapi sebagian besar sih masih aman-aman saja sih, asalkan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Gitu Mas Soleh. Mantap jiwa. Berarti untuk Songkran Day di tahun ini di Thailand sepi atau masih ramai Mas Gasa? Ini adalah tahun pertama saya ya, tapi kalau melihat dari video-video kemudian dari dokumentasi yang sudah pernah ada, itu jauh sekali. Karena sekarang tidak ada perayaannya sama sekali ya, jadi cuma kayak hari biasa saja. Gitu. Jadi ya kabarnya ini adalah Songkran kering karena tidak ada semprotan air. Iya benar. Gitu. Biasanya di Bangkok itu rame di Songkran Day ini teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas Gasa dari le_petitlu31. Mengingat kasus COVID di Thailand sekarang kan lagi tinggi. Ya. Apakah ada lockdown untuk kuliahan? Terus kuliah jadi online atau tetap offline? Seperti yang tadi yang sudah saya jelasin ya. Karena memang penyebarannya itu besar dan agak sedikit tidak karuan, makanya kampus-kampus itu kembali ditutup sehingga ada lockdown tapi tingkatnya kampus, jadi tingkatnya organisasi institusi seperti itu. Tapi sejauh ini tidak ada lockdown nasional gitu, paling cuma lockdown yang sifatnya kota, cuma pembatasan. Jadi kalau misalnya keluar provinsi nanti kita harus bawa surat tes COVID, kemudian nanti ada karantina dan seterusnya, itu diatur oleh gubernur dari setiap provinsi masing-masing. Tapi tidak ada pembatasan yang besar, lockdown besar seperti itu, seperti tahun-tahun yang lalu. Berarti ini untuk kampus sendiri libur berapa bulan Mas Gasa? Kalau di saya kan 30 hari ini. Sebenarnya officially tidak libur sih. Tidak libur ya. Cuma kita kuliah tapi dari tempat masing-masing. Iya betul-betul online ya. Iya betul. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga nih dari Cecilua Rohmaini. Pertanyaannya itu mayoritas mahasiswa Indonesia kuliahnya di univ mana Kak? Oke, jadi sebenarnya banyak sekali sih mahasiswa Indonesia yang ada di Thailand ini. Ya mungkin ribuan ya, saya nggak tahu sih datanya terakhir berapa ya. Cuma banyak sekali, jadi kita nggak usah takut kesepian gitu. Ya. Nah, memang sebagian besar kampus itu ada di Bangkok. Jadi kalau mencari mahasiswa Indonesia banyak di mana, itu pasti di Bangkok. Nah, kalau lebih spesifik lagi, kampus mana? Itu sejauh yang saya tahu itu kampus Chula, jadi Universitas Chulalongkorn itu yang paling banyak.
Nah, universitas-universitas lainnya, misalnya seperti universitas saya sendiri, KZ1 University, itu juga ada sekitar 20 atau 30, saya juga nggak begitu hafal berapa jumlah eksaknya ya. Kemudian kampusnya Mas Soleh ini KMITL, itu juga ada 9 orang. Ya, 9 sampai belasan ya mungkin ya, Iya, nanti betul. semester depan. Kemudian kampus-kampus lainnya seperti Mahidol, Tamasat, kampus-kampus lainnya itu juga ada aja orang Indonesia. Iya. Cuma memang kalau ditanya mana paling banyak, itu tetap kampus Chulalongkorn University. Betul. Ini ada pertanyaan lagi nih, sepertinya lebih ke arah bahasa nih Mas Gasa. Oke. Iya. Nah, ini penting ini Mas. Iya, ini penting ya. Kalau mau beasiswa ke Thailand nih Mas Gasa, apa harus bisa bahasa Thailand? Kemudian kalau iya, rekomendasi dong les bahasa Thailand. Jadi karena mayoritas ya orang Thailand itu berbahasa Thailand, akan sangat baik kalau kita bisa bahasa mereka. Karena kita menuntut ilmu di negeri tetangga, ya kita harus bisa bahasa tetangga. Baiknya seperti itu. Tetapi itu bukan persyaratan untuk mendapatkan beasiswa. Persyaratan beasiswa kebanyakan hanya bahasa Inggris saja. Itu. Perkara bisa bahasa Thailand itu adalah hal yang positif bagi teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa, itu nanti kehidupan di sini akan lebih mudah. Misalnya beli makanan, kemudian transportasi kemana-mana, kemudian berkawan dengan orang sini, gitu akan jadi lebih mudah kalau bisa bahasa Thailand. Kemudian pertanyaan yang les di mana ya? Nah, ini sebenarnya banyak sekali sih. Banyak ya? Ya, banyak sekali. Bahkan teman-teman tinggal cari aja di Google atau di Instagram gitu, les bahasa Thailand online gitu. Itu banyak sekali. Jadi tidak usah khawatir teman-teman. Itu termasuk salah satu bahasa yang banyak tempat lesnya. Cuma kita belum ada kerjasama nih, jadinya kita tidak menyebutkan mana yang spesifik. Seperti iya, itu. betul. Tinggal teman-teman tinggal cari aja di Google ya. Iya, betul. Banyak banget ya. Kebetulan saya juga sebelum berangkat ini les dulu di salah satu lembaga les gitu yang online sekitar 2 bulan lah. Itu ya sudah cukup lah, dapat beberapa kosakata penting yang nanti teman-teman bisa bawa ke sini untuk komunikasi basic. Betul. Jadi bahasa Thailand bukan persyaratan untuk masuk kuliah. Bukan persyaratan, di tapi Thailand ya hanya untuk mempermudah hidup saja. Untuk mempermudah hidup saja. Betul. Apalagi tidak ada tes bahasa Thailand ya. Tidak ada. Ya. Nah, Mas Gasa, ini ada pertanyaan nih. Kebetulan yang di sini kan kampusnya di KZ1 University ya Mas Gasa. Ya. Saya di KMITL. Ini ada yang bertanya nih. Halo Kak, di Chula ada pelatihan bahasa Thailandnya nggak ya untuk international student? Ya nggak di Chula deh, di semua kampus ya. Kalau di Chula, khusus spesifik di Chula ya, kemarin itu pernah dengar ada teman yang bilang kalau ada course yang bisa diambil oleh mahasiswa Chula, itu untuk belajar bahasa Thailand. 1 semester kalau nggak salah. Cuma detailnya seperti apa kami tidak tahu karena kami bukan mahasiswa dari Chulalongkorn. Nah, nanti bisa ditanyakan ke Simpul Chula untuk yang itu yang lebih spesifik. Nah, untuk kampus lain itu sangat opsional dengan kampusnya. Kalau di KZ1 itu saya belum pernah nemuin sih, atau mungkin karena saya memang mahasiswa PhD yang bukan by course ya, tapi by research. Jadinya memang saya tidak ngambil terlalu banyak mata kuliah. Mungkin ditawarkan, cuma saya tidak tahu. Gitu. Kalau di KMITL gimana, Mas? Kalau KMITL sendiri itu belum ada ya, Mas, ke saya. Belum ada diwajibkan atau mengambil course untuk bahasa Thailand sendiri. Iya. Tetapi kalau di kampus lain yang saya lihat kayak seperti Prince of Songkhla University ya, itu mereka ada menyediakan course bahasa Thailand. Jadi untuk umum, untuk international student. Mungkin satu kampus ada, satu kampus tidak ada gitu ya. Jadi kalau mungkin bisa dipertanyakan di kampusnya. Tapi memang kita rekomendasikan untuk belajar dulu ya. Iya, betul. Kursusan seperti itu ya. Dan di YouTube sebenarnya juga banyak. Iya, benar. Itu tidak susah untuk dicari zaman sekarang. Iya, zaman sekarang apalagi lagi kondisi begini ya, pasti yang dibuka itu YouTube ya, Mas. Kalau nggak YouTube ya Instagram gitu kan. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Sepertinya kita pindah ke tentang kehidupan di Thailand nih, Mas Gaza. Iya. Dari Tiara MST, biaya hidup di Thailand setiap bulannya habis berapa, Kak? Termasuk tempat tinggal, makan, dan transportasinya itu. Kalau berdasarkan pengalaman, biaya hidup itu sekitaran 8.000 sampai 10.000, itu basic sekali. Bisa sih lebih dari itu, bisa sampai 12.000, 15.000 dan seterusnya kalau teman-teman memang banyak sekali pengeluarannya ya. Tapi rasanya 8.000 sampai 10.000 itu sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup. Nah, itu komponennya apa saja, Mas Soleh? Nah, itu komponennya pertama, tempat tinggal apartemen itu tergantung lokasi juga. Kalau teman-teman nanti kuliah di Chulalongkorn, itu pasti teman-teman tinggal di
tengah kota. Nah, itu jauh lebih mahal. Betul. Kisarannya ya mungkin sekitar 5.000 ya masalah ya, 5.000 sampai 8.000 gitu bisa ya. Tergantung di mana lokasinya, kemudian fasilitasnya apa dan seterusnya. Kalau apartemen saya sendiri di Kasetsart University itu agak sebelah utara Bangkok, sebelah utara, masih di Bangkok tapi sebelah utara, itu per bulannya 4.300, belum dengan air dan seterusnya. Ya bersihnya kira-kira 5.000 lah. Kalau di KMITL berarti Bangkok agak timur ya. Ya. Jadi KMITL ini masuk ke ini ya, masuk ke Bangkok provinsinya. Buat kosan atau apartemen itu sekitar 3.500 sampai 5.000 dapat lah. Nah, itu lebih murah. Iya, masih murah ya. Ya. Karena itu agak jauh dari kota. Nah, itu Betul. tadi Tapi overall sama lah ya. Ya, kira-kira sama kayak di Indonesia lah ya hidupnya. Betul. Kemudian komponen hidup lainnya itu teman-teman pasti butuh makan. Betul sekali. Nah, makan itu rata-rata kalau jajan di luar ya itu makan itu sekitar 40-50 baht sekali makan. Belum kalau teman-teman minum Thai tea atau di sini sebut Cayen gitu. Cayen sekitar ada yang 15 baht, kalau yang pakai apa namanya bubble drink itu 30 dan seterusnya. Nanti tinggal teman-teman hitung sendiri, dikalikan 30 nanti dapatnya berapa. Nah, lebih iritnya kalau teman-teman bisa masak. Iya, betul. Itu akan jauh lebih murah. Kemudian transportasi juga masalah ya. Jadi transportasi di sini tuh banyak sekali ya. Ada MRT, ada BTS, ada ojek, ada bis, ada airport link. Betul, banyak sekali. Nah, nanti mungkin sesi lain ya Mas Oleh kita jelaskan mengenai transportasi yang ada di sini. Karena itu luas banget ya Mas Gasa. Nah, itu transportasi tergantung teman-teman juga sih, terlalu banyak wirawiri ke sana kemari atau tidak. Kalau tidak ya mungkin berapa ya? Sekitar 500 baht gitu ya. Itu sudah cukup untuk sebulan ya. Terus kemudian Mas Gasa ini ada yang menanyakan nih, orang Thailand ini baik-baik nggak sih Mas Gasa? Pertanyaannya menarik sekali. Khususnya untuk mahasiswa Indonesia gitu. Ketika ada di sini, terus kemudian bagaimana reaksi orang Thailand? Sejauh ini ya, tuh mereka tuh baik-baik sekali. Iya, betul. Ya, hampir samalah dengan orang Indonesia ya. Karena kita kulturnya juga masih sama. Jadi mereka itu menghormati orang yang dari negara lain, asalkan kita juga berbuat baik kepada mereka. Itu memang kadang-kadang ada suatu tembok nih antara kita dengan mereka, yaitu adalah tembok bahasa. Jadi mereka itu kayak semacam canggung ngobrol sama kita, itu bukan karena mereka itu nggak mau bergaul, tapi mereka itu kadang ragu dengan bahasa Inggrisnya mereka. Nah, kalau teman-teman bisa bahasa Thailand atau mereka bahasa Inggrisnya lumayan lancar, itu tembok itu akan runtuh dengan sendirinya. Benar. Karena teman-teman tidak bisa memastikan mereka itu harus berbahasa Inggris, maka teman-teman yang harus sedikit mengalah untuk belajar bahasa Thailand ya, sedikit-sedikit lah. Katakanlah teman-teman hanya bisa sawadikap, kemudian kinkau reyang, sudah makan belum, itu sudah sedikit peruntukan, oh bisa bahasa Thailand ya, kemudian mereka lebih lancar lah untuk ngobrol-ngobrolnya. Tapi overall mereka baik sekali kok ke kita. Iya, kan ada logonya ya Mas, apa namanya? Kalau kita sebut Land of Smile. Land of Smile. Ya. Tenang, mereka murah senyum. Betul. Sudah banyak ya teman Thailand ya Mas Gasa ya? Ya, gitulah. Luar biasa. Oke Mas Gasa, ini ada pertanyaan nih Mas Gasa. Kita masuk ke beasiswa Mas Gasa. Untuk beasiswa di Thailand itu sendiri, ada nggak sih Mas Gasa untuk scholarship S1 di Thailand, apa jarang ya seperti itu? Sepengetahuan saya ada, cuma agak jarang. Kemarin terakhir itu sepertinya ada informasi di KMUTT ya. Iya, betul. KMUTT. Nah, teman-teman bisa datang ke IG-nya simbol KMUTT atau ada juga di IG-nya Permita. Itu ada juga satu poster yang nanti mengarahkan ke simbol KMUTT untuk beasiswa S1. Cuma memang umumnya kalau di kampus-kampus lain itu S1-nya memang biaya sendiri ya. Betul. Gitu. Kalau di kampus Kasetsart sendiri, ada nggak orang Indonesia? Ada. Oh, ada. Ada satu atau dua orang itu bachelor, tapi dia juga tidak beasiswa. Dia biaya sendiri gitu ya. Betul. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau biaya sendiri bisa datang sih ya. Betul. Tapi tergantung ya, nanti teman-teman silakan cek kayak dia international program ataukah dia dalam bahasa Thailand gitu kan. Kalau misalkan kelasnya dalam bahasa Thailand ya sudahlah. Ya teman-teman berarti harus bisa bahasa Thailand. Iya, harus bisa bahasa Thailand. Nah, ini pertanyaan lebih ke umum ya. Kak, tips-tips lolos beasiswa dong. Tips lolos beasiswa. Iya. Teman-teman harus memastikan berkas-berkas standar itu punya semua. Misalnya CV, CV, kemudian
syarat bahasa, baik itu TOEFL maupun IELTS. Nah, itu harus punya. Kemudian transkrip dari kampus. Misalnya teman-teman daftar untuk S2 atau S3 ya. Teman-teman harus punya syarat transkrip dari kampus yang sudah diubah menjadi bahasa Inggris. Iya, karena betul, kalau betul. teman-teman itu lulusan di kampus Indo. Indonesia, pasti transkripnya berbahasa Indonesia. Nah, itu harus segera diurus, kemudian dilegalisir. Syarat-syarat lainnya misalnya teman-teman membuat motivation letter, kemudian nanti teman-teman menyiapkan recommendation letter dan seterusnya. Yaitu syarat-syarat standar yang teman-teman harus paham dulu. Jangan pernah menunda-nunda, itu adalah sebuah kegagalan yang paling pertama. Yang kedua itu teman-teman harus gerak cepat, responsif. Kemudian teman-teman juga harus mempersiapkan lahir dan batin. Iya, Nah, benar. itu kalau 3 syarat ini sudah dipenuhi, kemungkinan besar teman-teman akan lolos. Iya. Tuh. Tapi kalau menurut saya ada satu yang paling penting, Mas. Apa itu, Soleh? Itu TOEFL dan IELTS. Nah, ya pasti ya, ya, itu ya. betul. Semua kampus minta itu Betul, ya. betul. Nah, itu harus didapatkan juga. Betul, itu ya harus masuk ke dalam berkas ya. Betul ya. Dan itu mendapatkan skor yang cukup layak itu tidak sekali coba ya, Mas Soleh, Betul, ya. betul. Jadi Berkali-kali. harus belajar, tes. Oh, skornya masih belum cukup. Belajar lagi, tes Iya. lagi. Ya, itu butuh waktu ya mungkin beberapa bulan lah. Iya. Tidak bisa besok ada bukaan kemudian kita langsung tes berhasil. Betul. Ya itu kemungkinan berhasilnya cukup tipis. Jadi Iya. teman-teman jangan coba seperti itu. Iya. Kecuali memang ada nekat gitu ya. Untuk di Thailand sendiri ya, Mas Gasa, Ya. untuk minimal TOEFL itu nggak banyak, Betul, ini ya, nggak tinggi ya. betul, Cuman kan betul. kita harus Betul. mengusahakan lebih Betul. dari itu ya. Iya. Ini pertanyaan terakhir ya, Mas Gasa ya. Oke. Contoh persyaratan umum kuliah di Thailand itu apa aja sih? Oke. Baik yang beasiswa ataupun yang nggak beasiswa. Oke, jadi persyaratan umum kalau kita mau ke sekolah di luar negeri ya, di Thailand gitu ya. Ya tadi seperti yang sudah saya bilang tadi ya, berkas-berkasnya harus punya syarat bahasa, TOEFL, IELTS atau apapun lah yang diminta. Kemudian ijazah kalau memang kita kuliahnya S2 atau S3 yang sudah ditranslate dan dilegalisir. Kemudian punya CV, kemudian motivation letter, Betul, betul. kemudian surat rekomendasi, dan yang paling penting juga ini teman-teman harus punya paspor. Nah, itu kalau keluar negeri itu harus punya paspor yang valid setidaknya 6 bulan. Jadi jangan paspornya mepet, ini tinggal 1 bulan terus teman-teman paksa gitu. Nah, nanti akan repot sendiri. Jadi paspornya harus aktif setidaknya 6 bulan. Nah, itulah pertanyaannya, Mas Gasa ya. Iya. Ini mohon maaf ya teman-teman ya, nggak semuanya disebutkan karena pertanyaannya hampir mirip-mirip ya. Betul. Iya, hampir mirip-mirip. Jadi inilah ringkasan dari pertanyaan. Iya. Pertanyaan yang teman-teman kirim ke kita di Q&A ya. Iya. Nah, ini saya ada satu lagi nih pertanyaan buat Mas Gasa nih. Ya. Iya. Mas Gasa selama di Thailand ini bagaimana Mas perasaannya? Oke. Hidup di Thailand seperti Oke, itu. jadi hidup di Thailand ini memang beda ya dengan di Indonesia ya. Iya. Beda-beda sama lah. Jadi Betul. dari segi culture dan seterusnya itu cenderung sama, karena memang betul. sama-sama kita masih di Asia Tenggara, kita masih punya budaya ketimuran. Nah, cuma memang beda. Pertama dari segi bahasa udah berbeda sama sekali. Ya, kita di sini pakai bahasa Indonesia, orang sini nggak bakal paham. Jadi emang kita setidaknya kita bisa bahasa Inggris. Kemudian segi makanan, nah itu makanan juga berbeda. Jadi teman-teman cari makanan Indonesia di sini ada cuma jarang. Nah, teman-teman harus biasakan makanan-makanan yang sedikit kecut dan pedas. Betul Nah, sekali. itu kemudian dari transportasi. Nah, teman-teman tidak mungkin di sini kalau di Indonesia bawa motor dan mobil sendiri. Nah, di sini biasakan untuk menggunakan angkutan umum ya, Mas Soleh ya. Tuh. Kemudian oke, mungkin cara bergaul ya, cara bergaul itu juga agak sedikit berbeda. Kita biasanya bergaul dengan orang-orang yang mungkin cenderung satu daerah, satu suku dan seterusnya. Ini kan berbeda. Itu kita juga harus menjaga nilai yang dipegang oleh mereka. Kita harus menghormati. Jadi mungkin ya itu sih Mas Soleh kalau dari Iya. saya. Mungkin dari Mas Soleh ada juga. Iya, hidup di Thailand sama ya. Sama seperti di Indonesia sih tentunya, cuman ya bedanya yaitu culture ya kan. Iya. Terus kemudian karena tujuan kita di sini studi gitu ya. Betul. Jadi bedanya yang dirasakan ya studi gitu kan, bukan ya studi sambil main-main ya Mas kata ya. Banyak yang bisa kita kunjungi ya Betul. teman-teman.
Atau banyak juga kalau misalkan teman-teman suka makanan-makanan Thailand gitu ya, street foodnya gitu ya. Bisa kuliner-kuliner. Iya, kuliner-kuliner ya. Tinggal datang aja ke Thailand ya, teman. Oh iya, satu lagi teman-teman. Ketika kuliner tadi, teman-teman harus ini sedikit yang berbeda nih. Jadi banyak Apa makanan nih? yang agak kurang ya agak tidak halal karena mereka banyak menggunakan olahan-olahan yang Betul. dari daging babi dan seterusnya. Jadi teman-teman memang harus sedikit waspada bagi teman-teman yang muslim. Muslim. Jadi memang harus bisa memilah mana yang teman-teman bisa makan dan tidak, gitu sih. Itu saja sih mungkin Mas Soleh. Iya, benar-benar. Oke, mungkin cukup segitu ya Mas Soleh ya. Iya, cukup. Kita Memang akan- pertanyaannya sudah betul, habis kita ya. akan sambung lagi di Q&A berikutnya ya. Iya, Q&A berikutnya Yang nanti. tidak kalah serunya. Iya, yang tidak kalah serunya dan lebih lengkap lagi Oke, ya, Mas betul. saya. Oke, teman-teman, segitu saja ya untuk Q&A pertama ini ya Betul, di baik. Permita. Dan sampai jumpa di Q&A kedua. Oke, Sampai bye-bye.